Selamat pagi teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan coba melihat kondisi teknikal dari 5 saham bank finance yang memiliki market cap besar ya. Jadi yang pertama kita akan coba lihat kondisi teknikal dari saham BRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Nah, di sini kita lihat BRI terlihat masih di dalam downtrendnya ya. Jadi kita lihat di sini ada area support kuat ini di bulan Juni-Juli terlihat masih testing di area support kuat tersebut di range 4090, 4170 dan di 4260. Nah, terlihat belum ada kenaikan yang signifikan untuk keluar dari downtrendnya ya. Untuk BBRI untuk bisa keluar untuk saat ini ya, ini harus break keluar naik ya dari downtrend, naik tembus ke atas resistennya di 4370. Nah, bila BRI bisa naik dan bertahan di atas resisten 4370, ini ada chance BBRI akan mulai up ya, ada kemungkinan untuk uptrend ya. Jadi untuk window dressing ini BRI akan bisa window dressing bila dia bisa lewat ya, naik di atas 4370 dengan target terdekat untuk Desember ini. Bila ada kenaikan ya, kita akan tunggu. Untuk saat ini masih belum ada pergerakan yang cukup menarik ya dari BBRI ya. Target terdekatnya untuk Desember ini di resisten 4530 sampai 4610. Nah, berikutnya kita akan melihat saham bank berikutnya yaitu Bank Mandiri ya. Nah, ini untuk Bank Mandiri kita akan lihat masih sama ya seperti BRI, terlihat dalam jangka pendek terlihat masih di dalam downtrendnya ya. Belum ada tanda-tanda Bank Mandiri ini keluar dari downtrendnya. Masih terus membuat low ya. Nah, ini untuk supportnya sendiri masih di area 6000 sampai 6150. Jadi kita masih akan wait and see ya. Jadi untuk di bulan Desember ini kita akan tunggu pergerakan berikutnya untuk memastikan mulai uptrend dari Mandiri ya. Ini ada resisten kuat ya, di resisten kuat dari Bank Mandiri ada di range 6500 sampai 6575 ya. Jadi bila nanti dia sudah mulai break di area ini, baru bisa dibilang Bank Mandiri bisa uptrend ya. Jadi untuk sementara belum ada pergerakan signifikan yang tanda-tanda Bank Mandiri mulai ada pergerakan untuk uptrend di Desember ini. Jadi teman-teman bisa melihat untuk support dan resistennya di area-area tersebut ya. Nah, berikutnya kita akan lihat Bank BNI ya, BBNI. Bagaimana dengan BBNI? Nah untuk BBNI terlihat untuk short term terlihat udah mulai ada pergerakan untuk keluar dari downtrend, udah keluar dari downtrend jangka pendeknya ya. Dan terlihat juga dari secara jangka menengah terlihat struktur pergerakan BNI ini lebih baik daripada BRI atau Mandiri ya. Terlihat penurunannya pun tidak sampai mendekati dari low Juni-Juli ya di sini. Ini spreadnya cukup tinggi ya, jadi ya. Dan di sini dapat kita lihat
udah ada percobaan ya di akhir November, udah ada percobaan untuk keluar dari downtrend, namun masih ikut tertekan. Nah, tertekannya ini lebih bagus ya, dimana tidak membuat low baru ya di sini ya. Di sini dia masih kuat, tidak seperti BRI dan Mandiri ya, terlihat lebih turun lagi. Nah, ini lebih kuat BNI. Terlihat sudah ada peralihan pergerakan dari downtrend menuju ke sideways ya. Dengan area range supportnya di 4720 sampai 4780 dan area resistennya di 4950 dan 5000 ya. Nah ini bila di Desember ini konfirmasi Bank BNI untuk masuk uptrend di penembusan di atas 5000 ya. Bila nanti BNI tembus 5000, ini BNI akan confirm masuk ke dalam uptrend jangka pendeknya. Dengan target terdekatnya untuk Bank BNI ada di 5200. Jadi setelah kita lihat 3 bank tadi, ini Bank BNI kondisinya secara teknikal lebih baik ya, karena sudah masuk udah berubah dari arah downtrend ke sideways, dan kemudian nanti bila dia bisa break 5000 ya dia akan uptrend, bisa uptrend untuk window dressing di Desember ini dengan target terdekat di 5200 ya, di area ini ya. Dan berikutnya kita akan lihat Bank BCA ya. Bagaimana dengan BCA? Nah, ini kondisinya seperti ini, ke BCA terlihat tekanan ini juga cukup oke, tidak sampai mendekati low Juni-Juli sama seperti Bank BNI. Terlihat ini sudah terjadi peralihan ya dari downtrend ke arah sideways ya. Karena sideways-nya dengan resistennya ada di 10.250. Jadi untuk mulai uptrend dia harus break 10.250 dengan area kenaikan untuk window dressing ini ya. Ada chance dia naik ke resisten berikutnya di 10.500. Nah, sampai di area uptrendnya ini ya, di downtrendnya ini di area 10.700 ini ya. Ya, untuk supportnya sendiri ini bisa kita lihat untuk BCA ada di 9.800. Nah, di sini kita lihat ini cukup baik ya, ini BNI cukup, BCA ini cukup oke. Ini bila bisa diperhatikan ya untuk pergerakan berikutnya ya. Nah, untuk yang terakhir kita akan lihat Arto ya, atau Bank Jago ya. Nah, untuk Bank Arto sendiri ini masih sama seperti BRI dan Mandiri ya. Kita lihat masih downtrend ya, downtrend dan belum bisa ada percobaan untuk keluar dari downtrendnya ya. Nah, ini untuk resistennya sendiri di Arto ada di area resisten 2680 sampai 2730. Dan area support ada di 2400 sampai 2460. Jadi untuk trennya sendiri kita masih dalam downtrend ya. Jadi untuk window dressing ini untuk bisa uptrend, Arto harus break keluar dari 2730 baru bisa dibilang uptrend ya nanti. Jadi sementara masih downtrend dan masih kurang menarik ya ini untuk Arto ya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk
dua saham bank besar kapitalisasi besar ini yang menarik ya, yaitu satu BBNI ya, seperti ini, dan BCA lebih menarik ya, bergerak sudah terlihat memimpin dari 5 bank tadi cukup bagus ya. Terlihat tekanan jual sudah berkurang dan terlihat buyer sudah mulai, pembeli lebih memiliki chance untuk lebih besar untuk lebih naik ya, di antara 3 bank BRI, Mandiri, dan Arto ya. Jadi untuk sektor bank ini BNI dan BCA lebih memiliki chance lebih besar untuk naik. BNI break 5.000 akan terdekat 5.200, kemudian 5.400. Dan kemudian untuk BCA, target untuk retracing ini bila BCA bisa break 10.250 ini akan ke 10.500 dan juga 500 sampai 10.700. Ya, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat.